Ibuku menikahkanku dengan seorang pria hebat. Pada malam pernikahan kami, ia tiba-tiba bangkit dan berkata dengan dingin, "Pakai bajumu, ada rahasia yang ingin kusampaikan padamu." Saat itu akhir bulan April di pinggiran Bandung. Udaranya beredi lembab hingga lantai ubin tua di rumah kontrakan kami terasa lengket setiap saat. Angin sepoi-sepoi menggoyangkan daun-daun kering di pohon rambutan di halaman kecil kami. Namun, itu sama sekali tidak bisa mengusir hawa dingin di dalam. Sebenarnya, ini bukan soal cuaca. Rasa dingin itu datang dari lubuk hati. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan saluran ini. Saya sangat ingin tahu, sejauh mana cerita-cerita ini bisa menyebar. Tuliskan di kolom komentar dari mana saja Anda berasal di seluruh dunia. Dari mana Anda menonton kami? Hari itu, saat aku berdiri di depan kompor sambil mengaduk kaldu soto bening untuk ibuku, aku merasa hidupku telah sampai di jalan buntu. Namaku Saraswati, panggil saja Saras, 24 tahun. Aku bukan orang yang luar biasa atau istimewa. Aku hanya seorang gadis yang bekerja sebagai staf administrasi di sebuah distributor suku cadang mesin kecil di dekat kawasan industri Cimahi. Gaji tetapku hanya cukup untuk membayar sewa kontrakan, listrik dan air, makanan, serta obat-obatan ibu. Setelah itu, uangku habis begitu saja. Ibuku, Ratna, bukanlah ibu kandungku. Ia menemukanku saat aku masih bayi, seorang anak malang yang ditinggalkan di panti asuhan, dan membesarkanku dengan bekerja serabutan, menata barang di toko kelontong, menjahitkan baju untuk para tetangga. Ibu selalu bilang hidup tidak memberinya banyak hal, bahwa aku adalah satu-satunya hadiah yang Tuhan berikan secara tidak sengaja. Namun ketika Tuhan sudah memberi, sepertinya kita tidak punya pilihan lain. Beberapa tahun terakhir, jantung ibu mulai melemah. Awalnya hanya lelah dan sesak napas yang datang dan pergi, lalu ia mulai minum obat setiap hari, dan kemudian, awal tahun ini, dokter menemukan benjolan di paru-parunya. Pada pertemuan terakhir kami, dokter onkologi, seorang pria, dengan mata lelah di balik kacamata tebalnya, menatapku lama. Suaranya berat, setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti batu yang menekan dadaku. Pengobatan intensif harus dimulai sesegera mungkin. Jika Anda menunggu, bahkan jika nanti punya uang, bisa jadi sudah terlambat. Aku mencoba tersenyum, tetapi senyumku terasa hambar seperti abu. Uang, dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Aku tidak berani bertanya kepada dokter, hanya pada diriku sendiri, sambil meringkuk di kursi belakang taksi, memeluk kantong obat. Angin kota meniup wajahku, sisa tabunganku hanya sedikit di atas 75 juta rupiah. 75 juta, di zaman di mana harga sepiring makanan di kafe pun sudah selangit, siapa yang bisa diselamatkan dengan uang segitu? Ibu duduk di ranjang kayu tua di dekat jendela. Punggungnya bersandar di dinding, setiap batuk menekan dadanya ke bawah. Ia begitu kurus hingga pergelangan tangannya hanya tulang yang terbungkus kulit yang nyaris transparan. Namun setiap kali aku pulang terlambat dari kantor, ia tersenyum padaku. "Sudah makan, Nak? Ibu sisakan sedikit soto untukmu." Mendengar itu, aku hanya ingin lari ke balkon kecil yang reyot di belakang rumah dan menangis sejadi-jadinya. Orang bilang nyawa seorang ibu yang sudah tua itu rapuh seperti benang. Ia ada di sini, tetapi kau hidup dalam ketakutan terus-menerus bahwa hembusan angin kecil saja bisa merenggutnya. Hal yang paling kutakutkan adalah terbangun di tengah malam oleh suara batuknya yang parau dari kamar sebelah. Jantungku berdebar seperti jenderang. Itu adalah ketakutan yang tidak terlihat, tetapi menggerogotimu hari demi hari. Malam itu, saat aku membawakannya semangkuk sup, ia menatapku lama sekali. Tatapannya berbeda, bukan hanya cinta, bukan hanya lelah. Itu adalah tatapan seseorang yang memendam kebenaran yang begitu berat hingga sulit diucapkan. Meskipun sakit untuk tetap diam, ia meletakkan gelas airnya dan berkata dengan suara serak, "Saras, ada yang perlu ibu bicarakan denganmu." Aku menarik kursi lebih dekat. "Ada apa, Bu? Apa rasanya semakin berat? Besok aku akan izin kerja dan kita ke rumah sakit lagi." Ibu menggeleng. Tangannya yang dingin dan kurus mencari tanganku. "Ini bukan hanya soal obat, Saras. Ini soal hidupmu." Aku merasa kedinginan di rumahku sendiri. Jika sebuah kalimat dimulai seperti itu, tidak ada hal baik yang akan menyusul. Ia menghela napas panjang. "Tadi ada orang yang datang. Mereka ingin melamarmu." Aku tertawa. Kupikir ia sedang mengigau karena demam. "Siapa?" Ibu bercanda, kan? Ia tidak tertawa, menatap ujung selimut tuanya, dan suaranya mengecil. "Keluarga Wirjawan." Aku terdiam selama beberapa detik. Nama itu nyaris melegenda di Bandung. Keluarga Wirjawan sangat kaya raya. Mereka memiliki properti, jaringan pusat perbelanjaan mewah. Kasta mereka dan kastaku berada di dua ujung kota yang berlawanan. Kami jarang berpapasan, apalagi saling kenal. Aku menjawab nyaris tanpa berpikir. "Mungkin ibu salah dengar,
Atau mereka mencari orang lain dengan nama yang sama? Mereka mencarimu. Aku meletakkan cangkir dengan keras di meja samping tempat tidur. Sendoknya berdentang, kering dan melengking. Keluarga seperti itu mencariku. Siapa aku, apa yang kumiliki hingga mereka datang ke kontrakan ini? Ibu terdiam sejenak. Ini untuk putra bungsu mereka, Banyu. Aku tahu nama itu bukan secara pribadi, tetapi dari desas-desus. Banyu Wirjawan, putra kedua dinasti Wirjawan, beberapa tahun lalu mengalami kecelakaan mobil mengerikan yang membuatnya terkurung di kursi roda. Kabarnya, kecelakaan itu juga membuatnya tidak utuh sebagai seorang pria, sehingga selama bertahun-tahun tidak ada pembicaraan tentang pernikahan. Ketika ibu-ibu bergosip di tempat cuci kiloan, mereka membicarakannya dengan campuran kasihan dan rasa ingin tahu yang canggung. Seolah-olah ia adalah vas mahal yang retak. Aku menatap ibu, merasakan simpul di tenggorokanku. Ibu mau bilang kalau ibu ingin aku menikah dengannya. Ia meremas tanganku. Mereka berjanji akan menanggung semua biaya pengobatanku. Rumah sakit, obat-obatan, seluruh perawatannya. Itu dia. Aku terdiam, terpaku di tempat. Air menetes dari AC yang berkarat ke aspal. Suara ritmis yang sepi. Di dalam yang terdengar hanyalah kipas angin tua dan napas berat ibu. Ternyata di dunia ini terkadang tidak ada yang perlu memaksamu. Cukup letakkan pelampung di depan orang yang kau cintai, dan kau sudah tahu pasti kemana harus melangkah. Tapi hatiku sakit seolah sedang diperas. Bu, suaraku keluar dengan tegang. Aku ini anak ibu. Bukan barang yang bisa ditukar tambah. Ia tiba-tiba memalingkan muka dan aku melihat kilatan air mata di sudut matanya. Ibu tahu. Tapi tetap saja ibu sampaikan padamu. Ibu tidak punya pilihan lain, Saras. Kata-katanya lembut, tetapi menusuk seperti pisau. Aku melompat dan berjalan ke jendela. Aku butuh udara. Langit menggelap, awan kelabu menggantung rendah di atas atap-atap tetangga. Bau tanah basah dari pot, gas buang, dan cucian yang tak pernah sempat kering karena kelembapan. Semua itu bercampur menekan dada. Aku ingin marah padanya, tetapi menatap tubuh kecilnya yang meringkuk di tempat tidur. Kemarahan itu larut sebelum sempat terbentuk. Bagaimana bisa marah pada seseorang yang berjuang untuk setiap tarikan napas? Setelah beberapa saat, aku kembali padanya. Kenapa? Tanyaku pelan. Keluarga seperti itu bisa memilih siapa saja, seseorang dari lingkaran mereka. Ibu menjawab dengan sangat lambat. Katanya Banyu membutuhkan istri yang baik hati, sederhana dan tidak neko-neko. Aku tidak percaya alasannya terlalu sempurna. Sangat sempurna, hingga terasa tidak masuk akal. Mereka memilih istri seolah-olah sedang meninjau resume asisten pribadi. Tapi kemudian aku menatap wajah pucat ibu, teringat formulir rumah sakit yang tersembunyi di mejaku, dan angka konyol di rekening bankku. Hatiku mencelos. Orang bilang keputusasaan menenggelamkan akal sehat. Saat kau terpojok, kau harus belajar menelan harga diri. Ibu berbicara lagi kali ini dengan jelas dan penuh pertimbangan. Ibu tidak memaksamu, Saras. Tapi jika kau setuju, ibu punya kesempatan. Jika tidak, ibu tidak akan menyalahkanmu. Ia terdiam dan serangan batuk mengguncangnya, membungkukkan tubuhnya menjadi dua. Aku bergegas menepuk punggungnya dan memberikan air. Ketika batuknya reda, bibirnya pucat. Hanya saja ibu takut waktu ibu tidak banyak lagi. Aku membeku. Kata-katanya seperti batu yang jatuh ke dasar perutku. Dingin dan berat. Kami duduk dalam diam untuk waktu yang lama. Di luar jendela, langit berubah warna menjadi senja. Cahaya kuning dari satu-satunya bola lampu di langit-langit menebarkan bayangan di wajahnya, membuat kerutan di sekitar matanya semakin dalam. Untuk pertama kalinya aku melihat bahwa ibu benar-benar tua. Begitu tua dan rapuh sehingga embusan angin kencang bisa menerbangkannya. Aku meraih tangannya. Jika aku setuju, ibu akan berobat dengan benar. Tidak ada lagi gejala yang disembunyikan. Matanya bergetar. Iya. Dan ibu tidak akan lagi menyembunyikan bagaimana perasaan ibu dariku. Ia mengangguk. Setetes air mata panas jatuh di punggung tanganku. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sana. Aku hanya ingat ketika akhirnya lampu di kontrakan kami dan di jendela seberang menyala. Aku mendengar suaraku sendiri, tipis namun jelas. Aku setuju. Setelah kata-kata itu, aku merasakan sesuatu di dalam diriku retak dengan pelan. Bukan karena aku percaya pada awal kehidupan yang indah, tetapi karena aku sadar sejak saat itu hidupku telah berbelok ke jalan lain. Jalan yang harus kulalui, suka atau tidak suka. Setelah malam itu, tidak ada yang berubah di kontrakan kecil kami. Namun pada saat yang sama segalanya berubah. Lantai keramik yang sama lengketnya, bau minyak kayu putih yang sama di dekat tempat tidur, kipas angin tua yang sama berderit seperti orang tua yang gelisah dalam tidurnya. Yang berubah hanyalah hati. Hati itu menjadi berat seolah seseorang meletakkan batu di atasnya. Berat saat aku pergi bekerja di siang hari, dan semakin berat saat aku berbaring di malam hari. Keesokan paginya, aku bangun pagi-pagi untuk membuatkan ibu bubur.
Ratna duduk di tepi tempat tidur, mengenakan sweater tipis di bahunya. Melihatku sibuk di dapur kecil, ia memanggil pelan. Saras, aku berbalik. Bagaimana perasaan ibu? Ia tidak langsung menjawab, hanya menatapku dengan ekspresi bersalah. Tatapan itu membuatku sangat tidak nyaman. Aku lebih suka ia meneriakiku daripada menatapku seolah-olah ia berutang sesuatu padaku. Aku membawakannya semangkuk bubur. Makanlah, Bu, obatnya sudah kusiapkan. Ia memegang sendok tetapi tidak makan. Kau sangat marah padaku kemarin, kan? Aku duduk di bangku rendah, dan menghela napas berat. Aku tidak marah pada ibu, aku marah pada situasi kita. Aku sedikit merendahkan suaraku, aku sudah setuju. Jadi aku tidak akan mundur. Hanya saja hatiku belum bisa menerimanya. Ia menunduk, matanya memerah. Manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Ibu tidak pernah ingin mendorongmu ke arah ini. Aku memaksakan senyum pahit, tapi kita sudah di dalamnya. Sejak hari itu, ibu berubah. Ia tidak lagi melewatkan obatnya atau menepis tawaranku untuk kembali ke rumah sakit. Sebaliknya, ia mulai menunjukkan antusiasme aneh tentang persiapan pernikahan. Pagi-pagi ia menyebutkannya. Siangnya ia bertanya, apakah keluarga Wirjawan sudah menghubungi? Aku masuk pintu setelah bekerja dan bahkan sebelum sempat meletakkan tasku. Aku sudah mendengar ada telepon untukmu. Gaunnya perlu dikecilkan. Mungkin besok kita beli sepatu baru untukmu. Awalnya aku pikir ia hanya senang karena ada uang untuk pengobatan. Tetapi semakin aku memperhatikannya, semakin aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Antusiasmenya bukanlah kegembiraan seseorang yang gembira karena sebuah kepitanam, melainkan ketergesa-gesaan seseorang yang mencoba mempercepat segalanya sebelum sesuatu berubah. Suatu hari, sambil melipat pakaian, aku bertanya langsung, Bu, kenapa keluarga Wirjawan memilihku? Ia sedang menjahit kancing ke blus tua dan tangannya hanya berhenti sepersekian detik. Sudah ibu bilang? Mereka bilang Banyu butuh seseorang yang baik hati. Itu yang ibu katakan kemarin, jawabku. Menatapnya, apa ibu pikir aku sebodoh itu? Ia mengalihkan pandangannya. Aku diberitahu begitu. Dari mana aku bisa tahu lebih banyak? Keluarga kaya seperti itu memilih istri untuk putra mereka seperti memilih sayuran di pasar. Mereka melihat seseorang yang cocok dan mengambilnya. Bu, katakan yang sebenarnya. Apalagi yang ibu sembunyikan dariku? Ia diam. Hanya batu kecil yang keluar dari tenggorokannya. Aku menatap wajahnya yang kurus dan kuyu. Hatiku terbelah antara jengkel dan kasihan. Kata orang, ketika seorang anak melebihi orang tuanya, itu membawa keberuntungan bagi keluarga. Aku hanya ingin sedikit lebih kuat dari ibu. Cukup untuk menanggung masalahnya, tetapi bahkan sekarang aku tidak berhasil. Aku melembutkan nada bicaraku dan memberinya segelas air. Aku tidak mau bertengkar dengan ibu. Aku hanya ingin tahu apa yang akan aku hadapi. Ia minum seteguk dan menjawab dengan sangat lambat. Terkadang mengetahui sebelumnya tidak membuatnya jadi tidak menyakitkan. Pahami saja, mereka butuh pernikahan yang tenang, dan aku butuh uang untuk menyelamatkan hidupku. Kedua belah pihak punya kepentingan masing-masing. Rasa dingin menjalari punggungku. Jadi itu benar. Aku hanyalah seseorang yang cocok dengan persamaan mereka. Ia meraih tanganku dengan suara bergetar. Tapi aku memilih ini juga memikirkanmu. Mungkin mereka dingin. Mungkin tertutup. Tapi mereka bukan orang jahat. Setidaknya di sana, kau tidak perlu memikirkan bagaimana cara meletakkan makanan di atas meja. Aku tertawa getir. Bahkan bagiku sendiri, tawa itu terdengar masam. Seorang gadis yang pernikahannya diputuskan antara tagihan rumah sakit dan uang belanja. Kita sudah sampai di titik terendah. Ya, Bu, kata-kata itu menggantung di antara kami dan kami berdua terdiam. Di tempat kerja, aku mencoba menenggelamkan diri dalam tumpukan kertas untuk melupakan pernikahan yang semakin dekat. Tetapi semakin aku berusaha melupakan, semakin kuat aku mengingat. Setiap kali telepon bergetar, jantungku melonjak. Saat istirahat makan siang, wanita-wanita lain di kantor mengobrol dengan bersemangat tentang tas desainer dan cat kuku baru. Seseorang memamerkan jam tangan yang diberikan pacarnya, yang lain bercerita bahwa ia pergi melihat-lihat rumah di akhir pekan dan aku duduk di sana memakan bekalku yang dingin dari wadah dan merasa seperti orang asing yang mengamati kehidupan orang lain. Sepulang kerja aku mampir ke apotek lalu ke pasar untuk membeli ikan dan sayuran. Melewati sekelompok tetangga, aku mendengar mereka membicarakan keluarga Wirjawan. Kaya ya, tapi tertutup seperti kuburan yang disegel. Katanya putra bungsunya berubah total setelah kecelakaan. Murung, apa gunanya uang sebanyak itu jika tubuhmu rusak? Mungkin sulit mencari istri. Aku menarik maskerku lebih tinggi dan mempercepat langkah. Kata-kata mereka seperti duri yang menggores telinga. Aku bahkan belum bertemu orang ini, dan aku sudah mendengar ratusan hal tentang calon suamiku. Anehnya, di antara semua desas-desus itu, yang paling menakutkanku bukanlah kenyataan bahwa ia berada di kursi roda, tetapi bahwa aku harus menghabiskan sisa hidupku dengan orang yang sama sekali asing. Malam itu, saat memilah-milah pakaian lama di lemari,
Aku mendengar ibu mendekat. Ia meletakkan sebuah kotak kayu kecil di tempat tidur. Aku membukanya. Di dalamnya ada sepasang anting-anting emas kecil dan kalung tipis, sedikit kusam. Kenapa ibu memberikanku ini? Ini tabungan kecil ibu. Ibu menyimpannya untuk pernikahanmu. Mendengar kata-kata untuk pernikahanmu, aku merasakan tusukan di hati. Simpan saja, Bu. Aku tidak membutuhkannya. Ia menggelengkan kepala. Perlu. Kita mungkin miskin, tapi putri ibu tidak bisa datang ke rumah baru dengan tangan kosong. Ia berhenti sejenak dan melanjutkan. Ada pepatah lama. Roda kehidupan selalu berputar. Itu artinya kekayaan bisa didapat dan hilang begitu saja. Jadi, seorang wanita selalu lebih baik memiliki sesuatu miliknya sendiri. Aku melihatnya mengelus kotak kayu itu dengan tangan gemetar dan merasakan mataku panas. Ternyata saat aku masih berkeliaran dalam kebingungan, ia sudah lama mempersiapkan ini. Mungkin semua ibu seperti itu. Bahkan saat terpojok, mereka mencoba menyelamatkan sedikit martabat untuk anak-anak mereka. 2 hari kemudian, keluarga Wirjawan mengirim pesan bahwa mereka akan datang ke rumah kami untuk membahas detailnya. Semuanya berjalan terlalu cepat. Aku bahkan belum sempat terbiasa dengan gagasan bahwa aku telah setuju. Aku bertanya pada ibu, mengapa mereka begitu terburu-buru? Ia sedang minum obat dan hampir tersedak. Terburu-buru, mungkin mereka ingin menyelesaikan semuanya secepat mungkin. Aku menatap lurus ke matanya. Atau karena ibu menyembunyikan sesuatu dariku, ia memalingkan muka dan mulai memilin-milin ujung blusnya. Kau bisa bertanya sebanyak yang kau mau, itu tidak akan mengubah apapun. Malam itu aku hampir tidak tidur. Berbaring dan mendengarkan ibu gelisah di tempat tidur sebelah. Memikirkan segalanya tentang formulir rumah sakit, tentang kontrakan ini, tentang betapa kosongnya jika suatu hari aku sendirian memikirkan pria bernama Banyu. Seperti apa suaranya, matanya, apakah ia benar-benar sedingin yang dikatakan orang? Dan kemudian aku memikirkan diriku sendiri. Pada titik mana gadis sepertiku setuju untuk menikahi orang asing hanya demi menyelamatkan ibunya, tapi sebanyak apapun aku berpikir, aku hanya melihat satu jalan. Paginya aku keluar ke balkon kecil untuk menjemur pakaian. Sinar matahari langka menembus di antara gedung-gedung tetangga, pucat dan lemah. Suara ibu terdengar dari dalam. Saras, jangan terlalu khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Aku memeras handuk, melihat tetesan air jatuh ke gang, lalu berbalik dan menjawab pelan. Aku tidak takut kesulitan, Bu. Aku takut mengambil langkah yang salah, tapi bahkan saat mengatakannya, aku tahu dengan sangat jelas, aku tidak punya hak lagi untuk diam di tempat. Jalan ini, apapun bentuknya harus kulalui. Beberapa hari kemudian, keluarga Wirjawan datang untuk pertemuan resmi. Menyebutnya pertemuan hanyalah formalitas. Sebenarnya semuanya terjadi begitu cepat sehingga aku merasa harus mengambil langkah berikutnya bahkan sebelum sempat menarik napas. Kontrakan kecil kami bersihkan sejak subuh. Aku mengelap meja dan kursi kayu, mengeluarkan teko teh baru, dan menata kue kering dari toko serta sedikit kacang almond yang disembunyikan ibu di atas piring. Mungkin kami miskin, tetapi seperti yang selalu dikatakan ibu, miskin di kantong, kaya akan harga diri. Aku tidak akan membiarkan mereka melihat rumah yang tidak terurus. Ia duduk di tempat tidur ditopang bantal dengan wajah lebih pucat dari biasanya. Aku membantunya mengenakan blus sederhana tapi bersih. Mengancingkannya sambil mengingatkan, duduk saja sebentar dengan mereka. Kalau lelah, berbaring lagi. Jangan memaksakan diri. Ia menatapku lekat-lekat. Kau juga harus berdandan hari ini. Aku nyaris tidak tersenyum. Untuk apa, Bu? Mereka datang untuk melihat calon menantu. Ya, membeli manekin. Ia menghela napas. Kau ini selalu saja bicara keras kepala. Tapi gadis mana yang tidak ingin tampil sebaik mungkin? Setidaknya sekali aku tidak menjawab. Aku berjalan ke lemari dan mengeluarkan gaun hijau tua yang kubeli tahun lalu untuk pernikahan putri bosku. Harganya tidak mahal, potongannya sederhana, tapi lebih baik daripada pakaian kerjaku yang sudah usang. Melihat ke cermin, aku perhatikan wajahku menjadi tirus. Ada bayangan tipis di bawah mataku karena kurang tidur. Baiklah, kataku pada diri sendiri. Mereka datang untuk melamarku. Ibu tidak boleh kehilangan muka. Sekitar jam 09.00 pagi, kami mendengar suara mobil berhenti di jalan. Kami berdua tegang. Mobil di lingkungan kami bukan hal yang langka, tetapi yang satu ini hitam dan elegan. Sekilas saja sudah jelas mobil itu salah tempat. Aku merapikan gaunku dan pergi membuka pintu. 3 pria dan 1 wanita keluar. Semuanya berpakaian rapi. Tidak ada yang mencolok, tetapi dari mereka terpancar kekayaan yang tenang. Pria yang berjalan di depan berusia sekitar 50-an. Tinggi dengan bahu tegap, uban di pelipis, dan wajah yang masih tampan. Ia mengenakan kemeja putih tanpa celah dan blazer abu-abu terang. Begitu masuk, ia menundukkan kepalanya dengan sopan. Selamat pagi, saya Tirtayasa Wirjawan.
Ayah Banyu. Suaranya dalam dan hangat. Suara seorang pria yang terbiasa mengambil keputusan tanpa kehilangan keanggunan. Di belakangnya ada seorang pria yang lebih tua dengan ekspresi datar, membawa sebuah tas kerja. Pria ketiga berusia sekitar 60-an dengan sikap tenang dan tatapan tajam. Wanita yang menyertai mereka berpakaian elegan tanpa kemewahan yang berlebihan. Mungkin kerabat dekat. Aku sedikit menundukkan kepala. Selamat pagi, Pak Tirtayasa. Silakan masuk. Begitu aku minggir untuk mempersilakan mereka, ibuku keluar dari kamarnya. Dan pada saat itu terjadi sesuatu yang sangat cepat, tetapi sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan. Saat ibu melihat Tirtayasa Wirjawan, ekspresi wajahnya benar-benar berubah. Itu bukan keterkejutan biasa. Itu adalah keterkejutan yang dalam dan nyata. Tangannya yang bersandar di sandaran tempat tidur mencengkeram begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih dan langkah Pak Tirtayasa terhenti. Hanya sedetik, hanya sesaat. Kemudian keduanya mengembalikan ekspresi wajah mereka seperti semula, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi aku melihat semuanya. Jantungku berdebar kencang di dada. Pak Tirtayasa berbicara lebih dulu dengan ketenangan yang sama seperti sebelumnya. Selamat siang, Bu. Maaf, kami datang begitu mendadak. Ibu mengerucutkan bibirnya dan mengangguk. Silakan duduk. Rumah kami kecil. Maaf atas ketidaknyamanannya. Caranya berbicara kepadanya terasa jauh, terlalu resmi. Ini hanya mengkonfirmasi kecurigaanku. Ada sesuatu di antara mereka. Sebuah cerita. Semua orang duduk. Pria dengan tas kerja memperkenalkan diri sebagai Pak Halim, pengacara keluarga. Pria yang lebih tua ternyata adalah Pak Surya, manajer lama keluarga Wirjawan. Pengacara dalam pertemuan sebelum pernikahan ini lebih terasa seperti negosiasi daripada lamaran. Pak Tirtayasa mengedarkan pandangannya ke seluruh kontrakan kecil kami dan berbicara dengan tenang. Hari ini kami datang untuk berbicara secara resmi dengan Anda dan dengan Saras. Kami sudah membahas syarat-syarat umum, tetapi jika ada sesuatu yang membuat Anda tidak nyaman, tolong sampaikan secara langsung. Ibu sedikit menundukkan kepala. Keluarga saya kecil, saya sakit. Dan jujur saja, satu-satunya yang saya inginkan adalah agar putri saya memiliki tempat yang aman untuk bersandar. Mendengar itu, tenggorokanku tercekat. Aku benci perasaan duduk di sini seolah-olah aku adalah benda yang sedang ditimbang, rumah yang stabil melawan tagihan medis. Tapi di depan mereka, aku duduk tegak dengan tangan terlipat di pangkuan. Wanita yang menyertai mereka akhirnya tersenyum. Saras terlihat begitu baik dan tenang. Keluarga kami menghargai gadis-gadis yang bijaksana dan tidak suka menarik perhatian. Aku hanya bisa menjawab dengan sopan. Terima kasih, saya punya banyak kekurangan. Pak Tirtayasa menatapku. Tatapannya menilai tetapi tidak kentara. Apa pekerjaanmu? Saya bekerja di bagian administrasi di sebuah perusahaan distributor suku cadang mesin, Pak. Pekerjaan yang stabil. Itu memungkinkan saya membayar tagihan. Ia mengangguk. Jari-jarinya sedikit mengetuk lengan kursi. Gerakan kecil itu memberiku perasaan bahwa ia sedang menghitung sesuatu. Pak Surya hampir tidak berbicara, hanya mengamati dalam diam. Pengacara Pak Halim sesekali membuka tas kerjanya, meninjau dokumen, dan menutupnya lagi. Ibu terbatuk lama. Aku cepat-cepat berdiri untuk menuangkan air untuknya dan menepuk punggungnya. Pak Tirtayasa mengamati adegan itu dan suaranya melembut. Saya dengar tentang penyakit Anda. Kami sudah menghubungi rumah sakit. Pengaturan perawatan Anda bisa diselesaikan secepatnya. Aku mengangkat pandanganku. Jadi, semua ini telah disiapkan sebelumnya dengan sangat teliti. Bukan menawarkan pernikahan dulu baru menyelesaikan detail, tetapi menyelesaikan semua detail dulu baru datang dengan tawaran. Pikiran itu membuat hatiku sedikit lebih dingin. Ibu berbisik, keluarga kami sangat berterima kasih. Pak Tirtayasa sedikit mengernyit. Sebentar lagi kita akan menjadi satu keluarga. Tidak perlu begitu resmi mendengar kata-kata satu keluarga. Aku merasakan beban di dada. Satu keluarga. Mengapa setiap kata terdengar seolah-olah diletakkan di atas timbangan? Setelah beberapa obrolan ringan lagi, Pak Tirtayasa meletakkan cangkir tehnya dan berbicara dengan tegas. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kami ingin mengatur pernikahan dalam waktu dekat. Sesuatu yang sederhana dan tertutup. Seminggu dari sekarang akan ideal. Aku mendongak dengan tajam. Seminggu aku tahu semuanya berjalan cepat, tetapi aku tidak menyangka secepat ini. Bibir ibu bergetar, tetapi sesaat kemudian ia mengangguk. Ya, jika Anda sudah memutuskan, saya tidak keberatan. Aku menoleh padanya. Mataku pasti dengan jelas mencerminkan keterkejutanku karena ia langsung membuang muka. Saat itulah aku sadar. Ia tidak hanya setuju, ia seolah-olah menunggu saat untuk mengucapkan kata-kata itu. Aku berbicara mencoba membuat suaraku terdengar tegas. Pak Tirtayasa, pernikahan adalah acara penting seminggu. Bukankah itu terlalu terburu-buru? Pak Tirtayasa menatapku bukan dengan jengkel, tetapi dengan tenang. Terburu-buru, tetapi menunggu mungkin tidak akan lebih baik.
ibumu butuh perawatan sesegera mungkin. Dan dari pihak kami juga ingin semuanya berjalan tenang tanpa perhatian yang tidak perlu. Jawabannya sangat masuk akal. Begitu masuk akal sehingga tidak ada ruang untuk bantahan. Tapi justru kesempurnaan itulah yang membuatku merasa bahwa sebagian kebenaran tidak terucap. Pertemuan berakhir lebih cepat dari yang kubayangkan. Semua kata yang tepat telah diucapkan. Semua formalitas dipenuhi. Siapapun orang luar akan memuji keluarga mempelai pria atas perhatian dan kesopanan mereka. Hanya aku yang duduk di tengah-tengah rumahku sendiri yang merasa seperti orang asing. Seolah-olah semuanya terjadi di sekitarku, tetapi tidak harus denganku. Saat mengantar mereka ke pintu, aku tak sengaja menoleh ke belakang. Ibu berdiri di ambang pintu dan Pak Tirtayasa menuruni tangga kecil. Tatapan mereka bertemu lagi. Tak ada yang mengucapkan sepatah kata pun, tetapi tatapan itu berat. Seperti pecahan masa lalu yang digali seseorang, dibersihkan dari debu, dan diletakkan tepat di masa kini. Pintu tertutup, suara mobil menghilang di jalan. Aku berbalik dan menatap ibu lama. Ibu mengenalnya sebelumnya, kan? Ia duduk di tepi tempat tidur, menekan tangannya ke dada seolah-olah kehabisan napas, tidak langsung menjawab. Wajahnya memucat dan matanya berkabut seperti seseorang yang mencoba menelan kenangan pahit. Sebelum aku sempat bertanya lebih lanjut, peristiwa-peristiwa berikutnya menyeretku seperti arus. Tepat seminggu setelah pertemuan itu, aku mengenakan gaun pengantin. Orang bilang hari pernikahan seorang wanita seharusnya menjadi hari yang bahagia, mendebarkan, dan tak terlupakan. Tapi pagi itu, duduk di depan cermin, sementara seorang wanita asing menata rambutku dan merias wajahku, hatiku sama tak bergeraknya seperti danau beku. Bukannya aku tidak takut, aku begitu takut hingga aku tidak punya kekuatan lagi untuk gemetar. Hotel tempat pernikahan berlangsung berada di pusat kota Bandung, berkilauan, dan tanpa celah. Dari tangga marmer hingga lobi yang luas dan ruang serbaguna, semuanya beraroma bunga lili dan anggrek. Lampu-lampu gantung berkilauan begitu terang hingga mataku berair. Keluar dari mobil dan memegangi ujung gaunku, aku merasa seolah-olah masuk ke lokasi syuting film tentang orang kaya dan terkenal. Beberapa tahun yang lalu, saat melewati tempat seperti ini, aku hanya akan melirik sekilas melalui kaca sebelum berjalan terus. Namun pada hari itu aku adalah pengantin wanita di pusat segalanya. Penata rias yang berjalan di sampingku berbisik, cobalah untuk tidak terlalu sering melihat ke bawah. Itu merusak penampilanmu. Aku hampir tertawa. Penampilan, perutku seperti diikat simpul kencang. Ibu terlalu lemah untuk banyak bergerak. Jadi keluarga Wirjawan mengatur agar ia beristirahat di kamar terpisah sebelum upacara. Sebelum aku masuk ke aula, ia memegang tanganku lama. Tangannya dingin dan gemetar. Maafkan, Ibu, Saras. Aku menggelengkan kepala, meremas tangannya. Jangan bilang, maaf hari ini, Bu. Istirahat saja dan simpan tenagamu untukku. Matanya berkaca-kaca, putriku diperlakukan tidak adil. Aku menahan napas. Tidak apa-apa, Bu, mereka sudah menunggu. Dan kemudian aku berjalan keluar. Saat aku berjalan menyusuri lorong, alunan musik yang lembut dan elegan terdengar. Aku mengambil setiap langkah begitu lambat hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Di kedua sisi ada wajah-wajah asing, keluarga Wirjawan, rekan bisnis, kenalan, semuanya berpakaian rapi dengan senyum yang terukur. Mereka memandangiku dari ujung kepala sampai ujung kaki dan kemudian aku melihatnya. Banyu ada di ujung lorong, duduk di kursi roda hitam yang elegan, mengenakan setelan berwarna gading yang pas di badan. Ia tinggi, berdada bidang dengan punggung tegak. Fitur wajahnya begitu tegas, sehingga bahkan dari samping garis rahang dan kedalaman matanya, terlihat jelas. Jika bukan karena kursi roda, tak ada yang akan mengira ia pernah mengalami kecelakaan. Bahkan saat duduk, ia memiliki kehadiran yang aneh. Itu bukan kelemahan dan ia tidak menimbulkan rasa kasihan. Itu adalah hawa dingin, sikap terkendali, jarak yang membuat orang tidak tahu, apakah ia mengundang untuk mendekat atau menjaga jarak. Ini adalah pertemuan pertamaku dengan suamiku. Semua desas-desus yang kudengar langsung sirna. Di hadapanku bukan pria lemah, melainkan pria tampan, tetapi sangat dingin. Dingin itu bukan pada wajahnya yang tanpa ekspresi, tetapi pada caranya memandang segalanya dengan keterasingan yang biasa, seolah-olah dunia tidak sepenuhnya menyentuhnya. Ketika aku mendekatinya, ia hanya mengangkat pandangannya sekali. Tidak lama, tidak singkat, lalu sedikit mengangguk. Aku juga mengangguk, dan hanya itu. Tidak ada sapaan, tidak ada pertanyaan, bahkan tidak ada senyum sopan untuk wanita yang baru saja dinikahinya. Aku tahu pernikahan ini tidak dimulai dengan cinta, tetapi tetap saja pada saat itu hatiku mencelos. Jarak di antara kami bahkan lebih besar dari yang kubayangkan. Upacara itu adalah rangkaian kata-kata hafalan tentang dua keluarga, tentang takdir, tentang hari yang baik.
Rasanya seperti pertunjukan yang dilatih dengan sempurna. Aku bergerak di samping Banyu ke atas panggung, menerima bunga, membungkuk kepada para tamu, dan mengangkat gelas sampannya. Setiap gerakannya tepat, terukur, tidak menunjukkan apa-apa. Dari luar, siapapun akan memuji putra kedua keluarga Wirjawan atas ketabahan dan martabatnya terlepas dari keadaannya. Tapi aku yang berdiri di sampingnya merasa seperti berada di samping patung yang indah dan dingin. Saat bertukar cincin, tanganku sedikit gemetar. Bukan karena gugup, tetapi karena kenyataan yang menghantamku. Cincin itu meluncur ke jariku dengan lembut, namun kokoh. Aku mendongak dan menangkap tatapan beberapa tamu. Ekspresi mereka adalah campuran dari rasa ingin tahu dan penghakiman. Aku samar-samar mendengar suara seorang wanita. Dia terlihat manis. Ya, suara lain menjawab lebih pelan. Manis atau tidak, hidupnya baru saja berubah total. Telingaku terasa panas. Aku sudah menduganya, tapi tetap saja sakit mendengarnya. Dunia dengan cepat memperhatikan gaun pengantin dan lampu gantung, tetapi sedikit yang melihat harga yang harus dibayar seorang wanita untuk memakainya. Pesta resepsi tidak terlalu mewah, tetapi setiap hidangan yang disajikan mencerminkan status keluarga Wirjawan. Tirtayasa Wirjawan berpindah dari meja ke meja, sempurna, elegan dalam setiap kata. Terkadang aku perhatikan ia melirik ke arah ibuku. Lirikan cepat yang langsung dialihkannya. Itu adalah gestur sekilas yang tidak diperhatikan orang lain. Tetapi bagiku tidak ada yang biasa tentang itu. Adapun Banyu, ia hampir tidak berbicara sepanjang malam, kecuali yang paling penting. Ketika diberi selamat, ia mengangguk. Ketika aku tersangkut di ekor gaunku, ia menunggu dengan sabar. Ketika seorang pelayan sedikit menabrak kursi rodanya, ia hanya mengerutkan kening dan memperbaiki posisinya. Tidak lebih, semuanya teratur, terkendali. Tidak ada satu emosi pun yang keluar. Pada satu titik, kami berpose untuk foto. Fotografer dengan antusias berkata, pengantin baru sedikit lebih dekat. Mempelai pria, tolong lihat mempelai wanita. Sempurna, indah, aroma ringan parfum tercium dari setelan Banyu. Ia menoleh dan menatapku seperti yang diperintahkan, tetapi matanya tak bergerak seperti permukaan danau. Tiba-tiba situasiku terasa tidak masuk akal. Bagi dunia luar, kami mungkin pasangan yang serasi, tetapi bagiku, kami adalah dua orang asing yang mencoba memenuhi formalitas. Setelah resepsi, aku berganti pakaian dengan gaun yang lebih sederhana untuk pulang bersama suamiku. Saat berjalan ke mobil, aku menoleh ke belakang. Ibu berada di mobil lain di belakang kami, wajahnya pucat, tetapi ia masih berhasil tersenyum untuk menenangkanku. Senyum itu meremas hatiku. Aku tahu aku masuk ke mobil ini bukan untuk mimpi romantis, aku masuk demi seorang wanita yang sedang menunggu kesempatan untuk hidup. Mobil meninggalkan hotel dan melaju di sepanjang jalanan yang terang benderang. Aku duduk di sebelah Banyu dalam keheningan, tangan terlipat di pangkuan. Ia juga diam. Satu-satunya suara adalah dengungan pelan dari AC. Setelah waktu yang lama, aku yang pertama berbicara. Terima kasih telah mengatur pengobatan ibuku di rumah sakit. Ia tidak menoleh dan menjawab dengan nada kering. Itu bagian dari kesepakatan. Suaranya dalam, netral. Setelah itu, aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Bagian dari kesepakatan. Ya, baginya itu hanyalah satu pasal lagi dalam pernikahan kontrak, tetapi bagiku itu adalah penopang kehidupan ibuku. Dua dunia yang sama sekali berbeda. Mobil berbelok ke jalan yang sepi, diapit oleh pepohonan dan rumah-rumah mewah. Aku menatap keluar jendela dan merasa semakin jauh dari kontrakan kecil kami, dari kehidupan lamaku yang dengan segala kesulitannya adalah tempat di mana aku menjadi diriku sendiri. Sejak saat kami melintasi ambang pintu ini, aku sadar telah memasuki dunia lain. Dunia yang sejak malam pertama membuatku merasa seperti pengantin wanita yang tersesat. Kediaman pribadi Banyu, sebuah geria tawang modern, tidak jauh dari kediaman utama keluarga Wirjawan, tetapi cukup terpisah untuk menjadi dunia tersendiri. Ketika mobil berhenti di pintu masuk pribadi, aku melihat lobi yang elegan, seni minimalis di dinding, dan jendela-jendela besar yang memantulkan cahaya lembut kota. Semuanya indah, bersih, dan sempurna, tetapi seperti hotel mewah semuanya pada tempatnya yang tepat tanpa kehangatan rumah. Aku keluar dari mobil, ujung gaunku menyentuh trotoar. Seorang asisten rumah tangga, seorang wanita berusia 40-an menundukkan kepalanya. Selamat malam, Tuan Banyu. Selamat malam, Nyonya Wirjawan. Panggilan Nyonya Wirjawan itu membuatku terdiam. Pagi hari aku hanyalah Saras, seorang gadis dari pinggiran Bandung, dan menjelang malam, aku menjadi Nyonya Wirjawan bagi orang asing. Kehidupan seseorang bisa berubah dalam satu hari. Banyu masuk langsung ke dalam dengan kursi rodanya. Aku mengikutinya, melihat sekeliling. Ruang tamunya luas dengan langit-langit tinggi, sofa abu-abu muda, dinding yang dipenuhi rak buku, dan sebuah piano besar di dekat jendela yang menghadap ke kota. Tidak ada foto keluarga, tidak ada bunga segar,
tidak ada hal-hal berlebihan yang memberikan kehangatan. Seluruh geria tawang itu begitu sunyi dan teratur, sehingga aku merasa jika aku tidak sengaja menjatuhkan gelas, suaranya akan terdengar untuk waktu yang lama. Asisten rumah tangga menyajikan teh dan pergi dalam diam. Pak Surya tidak ikut bersama kami, jadi di ruang tamu hanya ada Banyu dan aku. Untuk pertama kalinya setelah pernikahan, kami benar-benar sendirian. Tanpa musik, tanpa tamu, tanpa siapapun yang membuat kami harus tersenyum atau merasakan sesuatu. Aku berdiri di dekat sofa, memilin-milin kain gaunku di antara jari-jariku. Aku belum pernah merasakan keheningan yang begitu lama. Banyu memecahkannya. Pertama, ia membuka laci meja samping, mengeluarkan kartu kredit hitam, dan meletakkannya di atas meja kopi kaca di depanku untuk pengeluaran rumah tangga, katanya dengan suara datar. Kau bisa menggunakannya. Saat aku melihat kartu itu, aku merasakan sedikit ketegangan di dalam diriku sedikit mereda. Setidaknya ini adalah awal yang praktis. Aku sedikit mengangguk. Terima kasih. Banyu tidak mengatakan apa-apa lagi. Hanya mengambil segelas air. Seolah-olah menyerahkan kartu itu kepadaku adalah satu lagi item dalam daftar tugasnya. Pada saat itu, ponselku bergetar. Pesan dari bank, mungkin pemberitahuan aktivasi kartu tambahan. Aku membukanya karena kebiasaan dan tanganku membeku. Batas kreditnya adalah 3 juta. Aku pikir aku salah lihat. Aku menggulir ke bawah dan melihat lagi. Tetap 3 juta, tidak lebih sepeser pun. Beberapa bulan yang lalu, ini adalah jumlah yang tidak bisa diabaikan. Bisa menutupi biaya makan selama beberapa minggu, beberapa pembayaran tambahan untuk pengobatan ibu, tagihan utilitas. Tetapi sekarang setelah pernikahan mewah di Hotel Grand Padma, di dalam geria tawang di mana satu meja saja mungkin berharga lebih dari gaji tahunanku, 3 juta terasa seperti tamparan di wajah lembut, tetapi menyakitkan. Aku menatap Banyu. Ini untuk pengeluaranku. Ya, kau yakin tidak salah kartu? Ia menatapku lurus seolah tidak mengerti pertanyaannya. Tidak, aku merasakan gumpalan di tenggorokanku. Rasa malu yang panas naik ke leherku. Jadi, di matanya aku persis seperti yang ia anggap pengantin yang dibeli, yang cukup diberi jumlah minimal, agar ia tahu tempatnya. Harga diri yang coba kutekan sejak ibu menyebutkan lamaran itu kembali dengan kuat. Aku meletakkan kartu itu di atas meja, berusaha agar suaraku terdengar tegas. Aku tahu pernikahan ini tidak terkait dengan perasaan, tapi jika kau ingin mengingatkanku akan tempatku, kau tidak perlu melakukannya seperti ini. Banyu sedikit mengernyit. Apa yang kau bicarakan tentang ini? Jawabku dengan senyum pahit. Aku mungkin miskin, tapi aku tidak sebodoh itu untuk tidak mengerti apa arti 3 juta di tempat seperti ini. Matanya menjadi lebih dingin. Kau terlalu banyak berpikir. Aku terlalu banyak berpikir atau engkau sedang menghinaku? Aku tidak punya waktu untuk ini. Kata-katanya tajam seperti pisau tipis. Ia tidak meninggikan suaranya, tidak menunjukkan kemarahan, tetapi kata-kata itu menembus langsung martabatku. Aku menarik napas dalam-dalam. Tidak perlu dilanjutkan, kataku. Orang bilang, meminta makanan bisa memalukan. Saat itu aku merasa uang juga bisa memalukan. Bukan soal jumlahnya, ini tentang perasaan dinilai oleh seseorang. Dan ternyata nilaimu sangat kecil. Asisten rumah tangga kembali untuk menanyakan apakah aku butuh sesuatu. Aku menggelengkan kepala. Setelah hari yang begitu panjang, tubuhku lelah. Aku hanya ingin melepas gaun berat ini dan berbaring. Biarkan hari esok mengurus dirinya sendiri. Kamar tidur Banyu berada di lantai utama, luas pribadi dengan pintu ke teras, tempat tidur besar dengan sprei putih dan lemari pakaian. Semuanya sempurna, nyaris steril. Aku masuk ke ruang ganti yang terhubung. Jari-jariku yang kaku berjuang dengan kancing-kancing kecil di punggung gaun. Melirik ke cermin, aku melihat riasan yang luntur, rambut yang acak-acakan. Pengantin wanita di cermin tidak terlihat seperti orang yang mengalami hari bahagia, melainkan seperti orang yang baru saja menyelesaikan perjalanan panjang dan melelahkan. Ketika aku keluar dengan piyama sederhana, Banyu berada di dekat tempat tidur, bersiap untuk pindah dari kursi roda ke kasur. Aku berhenti. Gerakannya tidak mudah. Tangannya mencengkeram tepi tempat tidur, bahunya tegang. Setiap gerakan lambat dan terkendali. Jelas bahwa ia telah melakukannya berkali-kali dan benci jika ada yang mengamatinya. Aku menatapnya selama beberapa detik dan sesuatu yang aneh mulai bergerak di dalam diriku. Meskipun aku marah, aku tidak bisa mengabaikan kesulitannya. Aku mendekat secara naluriah, biar ku bantu. Kepala Banyu menoleh tajam ke arahku. Suaranya pelan dan keras. Aku tidak butuh. Aku bilang aku tidak butuh. Aku membeku. Dan tepat pada saat itu, mungkin karena kedatanganku mengganggunya atau karena ia salah meletakkan tangannya, tubuhnya kehilangan keseimbangan. Aku bergegas maju untuk menopangnya, dan kami berdua kehilangan keseimbangan. Aku mendengar suara gedebuk di tepi tempat tidur. Lalu aku jatuh. Banyu miring ke samping, menopang dirinya dengan tangan di lantai.
Wajah kami menjadi sangat dekat. Aku bisa mendengar napasnya, aroma sabun yang bersih, sedikit jejak parfumnya, cara ia menarik napas dengan tajam di tengah kekacauan itu. Semua itu membuat jantungku berdetak lebih cepat. Bagi pasangan biasa, ini akan menjadi canggung bahkan lucu. Bagi kami ini hanyalah luka lain. Banyu segera menyingkirkan tanganku. Matanya menjadi gelap. Sudah kubilang jauhi aku, kata-katanya seperti es. Semua rasa sakit, semua kemarahan karena kartu kredit itu terikat menjadi simpul ketat di dadaku. Aku bangkit dengan canggung dan mundur. Baik, mulai sekarang, jika kau jatuh atau terjadi sesuatu, aku tidak akan ikut campur. Ia tidak menjawab, hanya menarik dirinya dengan tangan ke tepi tempat tidur dengan wajah tegang antara rasa sakit dan harga diri yang terluka. Aku merasa setiap detik yang kuhabiskan di sana sia-sia. Aku berjalan ke sofa panjang di sudut ruangan, mengambil bantal, dan berbaring. Lampu diredupkan, meninggalkan cahaya keemasan yang lembut. Aku memunggungi tempat tidur, menatap kegelapan. Begitulah akhir malam pernikahanku, tanpa lilin, tanpa kata-kata lembut, bahkan tanpa sedikit pun penampilan suami dan istri. Hanya batas kredit nol, jatuh yang konyol, dan punggung dingin orang asing. Aku tidak tahu kapan aku tertidur. Aku ingat ketika terbangun saat fajar, aku menemukan selimut tipis di tubuhku. Aku duduk dan melihat sekeliling. Banyu tidak ada di sana. Aku menyentuh ujung selimut. Sebuah pertanyaan tanpa suara muncul di kepalaku. Orang seperti apa dia sebenarnya? Pagi pertama setelah pernikahan, aku duduk lama di tepi sofa, mencoba menata pikiranku. Selimut itu masih ada di pundakku, diletakkan dengan begitu rapi seolah-olah orang yang meninggalkannya tidak ingin meninggalkan jejak. Aku memandang ke tempat tidur. Spraynya sangat mulus tanpa satu lipatan pun. Jika bukan karena selimut itu, aku akan mengira malam sebelumnya hanyalah mimpi yang meresahkan. Setelah hari yang melelahkan, aku berpakaian dan membuka pintu. Geria Tawang di pagi hari begitu sunyi sehingga aku bisa mendengar detak jam dinding. Sinar matahari pagi menembus tirai tipis, melukis garis-garis pucat di lantai yang dipoles. Pelayan dari malam sebelumnya, Mbak Ratih sedang menata sarapan di meja makan. Melihatku, ia langsung menegakkan tubuh. Selamat pagi, Nyonya Wirjawan. Panggilan itu kembali membuatku sedikit terganggu. Aku mengangguk pelan. Tolong panggil saja saya, Saras. Ia tersenyum malu-malu. Tentu nama saya Ratih. Beritahu saya jika Nyonya butuh sesuatu. Aku melihat ke meja ada semangkuk bubur, roti panggang, dan segelas susu hangat. Di ujung lain secangkir kopi yang setengah kosong. Aku bertanya tanpa berpikir, Tuan Banyu sudah berangkat kerja? Mbak Ratih langsung menjawab. Beliau ada di ruang kerjanya di sebelah ruang tamu. Beliau bangun sangat pagi. Aku duduk. Saat sendok menyentuh bubur, aku tiba-tiba teringat pagi hari di kontrakan lamaku. Semangkuk bubur sederhana, mungkin sebutir telur rebus. Jika beruntung, di sini semuanya lebih indah, lebih melimpah, namun lebih sulit untuk ditelan. Kata orang, kau terbiasa dengan apa yang kau makan. Tapi aku baru saja masuk ke rumah ini dan sudah merasa seperti sebutir beras yang hilang di dalam panci besar. Setelah beberapa suap, aku menelepon ibu. Ia menjawab dengan cepat, "Halo, Saras." Satu suara saja sudah cukup membuat mataku berkaca-kaca, tapi aku memaksakan diri untuk berbicara dengan ceria. "Halo Bu, sudah bangun? Sudah minum obat? Sudah lama bangun. Bagaimana kabarmu di sana?" "Baik, Bu." Rumahnya tenang dan stafnya sangat ramah. Ia tertawa pelan, senang mendengarnya, ibu jadi bisa tenang. Aku menelan ludah, memandangi teras yang bermandikan sinar matahari. Aku tidak bisa menceritakan padanya tentang kartu kredit atau tentang jatuh itu. Orang sakit seperti dia hanya akan semakin khawatir. Ibu fokus saja pada pemulihan. Apa kata rumah sakit? Baik, kamu jangan terlalu banyak berpikir. Kalian pengantin baru, lama-lama juga akan terbiasa satu sama lain. Aku menggenggam telepon. Kata-katanya sederhana, tetapi hanya orang yang berada di posisiku yang akan mengerti bahwa ada jarak yang tidak bisa dipersingkat oleh kebiasaan. Aku berkata baik beberapa kali lagi dan menutup telepon. Aku duduk dalam keheningan. Setelah sarapan, aku berjalan-jalan di sekitar Geria Tawang seperti tamu yang sedang menjelajahi tempat baru. Ruang tamu terhubung dengan ruang makan dan lebih jauh lagi ada ruang kerja yang luas dengan pintu kaca yang menghadap ke teras. Rak-rak dipenuhi dengan buku-buku tentang bisnis, hukum, dan keuangan dengan beberapa karya klasik usang yang terselip di antaranya. Aku berhenti di depan grand piano hitam mengkilap di dekat jendela. Ketika aku dengan hati-hati mengangkat tutupnya dengan jari-jariku, suara yang familiar terdengar dari belakangku. "Kau bisa main?" Aku terkejut dan berbalik. Banyu berdiri di ambang pintu ruang kerja, tangannya di roda kursinya. Hari ini ia mengenakan kemeja abu-abu dengan lengan yang digulung rapi.
Wajahnya terlihat lebih segar daripada malam sebelumnya. Aku tidak menjawab, menarik tanganku, hanya menatap. Mengerti? Jawabannya singkat. Kemudian ia memutar kursinya dan kembali ke ruang kerja. Aku tetap berdiri, tidak tahu harus mengikutinya atau menjauh. Akhirnya aku hanya diam-diam mundur. Suasana di antara kami sejak malam sebelumnya seperti dinding kaca yang tak terlihat. Kami bisa saling melihat, saling mendengar, tetapi tidak ada yang bisa melewatinya. Saat makan siang, Mbak Ratih bertanya, "Apa yang ingin ku makan?" "Sesuatu yang sederhana saja." "Baik, mungkin ikan kukus dan salad." Ia menatapku dengan heran. "Hanya itu, Nyonya ya?" Aku sudah terbiasa seperti itu. Ia ragu sejenak lalu merendahkan suaranya. "Di rumah ini tidak banyak orang, jadi makanannya biasanya sederhana. Tuan Banyu tidak suka yang rumit. Nanti juga terbiasa." Lagi-lagi kalimat itu nanti juga terbiasa. Mungkin itu yang paling sering kudengar sejak pernikahan. Tetapi tidak ada yang memberitahuku bagaimana cara terbiasa tidur di kamar yang terlalu besar. Dengan semua orang membungkuk dan memanggilku, Nyonya Wirjawan atau dengan seorang suami yang kalimatnya begitu singkat, sehingga 3 kata sepertinya cukup untuk segalanya. Setelah makan siang, aku menyingsingkan lengan baju dan membantu Mbak Ratih melipat serbet dan mencuci beberapa cangkir. Melihat itu, ia mencoba menghentikanku. "Nyonya Wirjawan, tolong biarkan saya saja." Aku tersenyum, bukannya tanganku patah di rumah. Aku melakukan semua pekerjaan rumah. Mbak Ratih menatapku lalu berbicara pelan, seolah-olah menceritakan sebuah rahasia. "Bukan begitu Nyonya, hanya saja Tuan Banyu tidak suka jika tatanan di rumah ini terganggu." Aku terdiam sejenak, jadi bukan hanya aku yang merasa tercekik di sini. Bahkan serbet yang tidak pada tempatnya bisa menjadi masalah. Menjelang sore, aku membawakan secangkir teh panas ke ruang kerja. Aku tidak tahu kenapa aku melakukannya. Mungkin karena bagaimanapun juga aku adalah istrinya, dan aku tidak bisa diam selamanya. Banyu sedang meninjau dokumen di meja kerjanya. Mendengarku, ia mengangkat pandangannya. "Aku yang buat," kataku meletakkan cangkir itu. "Kalau tidak mau bisa ditinggalkan." Ia melihat ke cangkir lalu ke arahku. Beberapa detik, "Terima kasih." Aku terkejut. Itu adalah kalimat singkat, tapi yang paling lembut yang pernah kudengar darinya sejauh ini. Aku mengambil beberapa langkah menuju pintu keluar ketika ia memanggilku. "Rumah sakit hari ini mengirimkan jadwal janji temu ibumu. Aku sudah meminta asisten untuk meneruskannya padamu." Aku langsung berbalik. "Kau sudah tahu rumah sakit menghubungi kantorku?" Ia menjawab dengan wajar. Seolah-olah itu adalah hal yang paling jelas di dunia. "Jangan khawatir, pengobatan ibumu tidak akan tertunda." Aku terdiam. Ia berbicara terus terang, nyaris dingin, tetapi sesuatu yang aneh bergerak di dalam diriku. Pria ini benar-benar aneh. Tidak mengucapkan satu kata pun yang menghibur. Tapi semua yang perlu dilakukan telah dilakukan sebelum ada yang sempat meminta. Seperti selimut tadi malam, seperti jadwal dari rumah sakit di hari yang sama, tanpa keributan, tanpa mencari pengakuan, hanya menempatkan segalanya pada tempatnya. Malam itu ketika aku masuk ke kamar tidur, aku melihat sebuah stop kontak tambahan baru di dekat sofa, sudah terpasang. Sebelumnya aku sempat sambil lalu menyebutkan kepada Mbak Ratih bahwa kabel pengisi dayaku terlalu pendek. Aku menatap stop kontak itu selama beberapa detik lalu mengalihkan pandanganku ke meja tulis. Banyu sedang membaca, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengannya. Aku tidak bertanya, ia tidak menjelaskan. Tapi sejak malam yang sunyi itu, aku mulai memahami sesuatu. Hal tersulit dalam hidup di rumah ini bukanlah makanan atau peraturan. Hal tersulit adalah hidup di tempat di mana ada segalanya, namun merasa bahwa engkau adalah satu-satunya hal yang tidak pada tempatnya. Dan yang juga sulit adalah suamiku yang tampak dingin seperti baja, terkadang menunjukkan retakan-retakan kecil kebaikan. Begitu kecil sehingga jika tidak hati-hati, kau bisa menjalani seumur hidup tanpa menyadarinya. Keesokan harinya, tak lama setelah jam 09.00 pagi, Mbak Ratih datang menemuiku. "Nyonya Wirjawan, bisakah Nyonya bersiap-siap? Nyonya dan Tuan Banyu akan pergi ke kediaman utama untuk makan siang." Aku sedang melipat pakaian dan berhenti. Aku tahu cepat atau lambat aku harus melakukan kunjungan resmi, tetapi mendengar kediaman utama membuat jantungku berdebar. Gria Tawang, tempat tinggalku saja sudah cukup membuatku merasa diawasi di setiap langkah. Bagaimana dengan rumah utama keluarga Wirjawan, di mana akan ada Tirtayasa Wirjawan, kerabat, dan tatapan menghakimi yang tak ada habisnya. Aku membuka lemari dan memilih gaun berwarna krem sederhana tidak mencolok. Aku mengikat rambutku menjadi sanggul rendah dan hanya memakai sedikit lipstik untuk memberi warna pada wajahku. Di tempat seperti itu, terlalu menonjol hanya akan menimbulkan masalah. Menantu baru dengan latar belakang sepertiku mencoba menarik perhatian. Itu hanya akan memicu desas-desus.
Banyu menungguku di ruang tamu. Ia melirikku dan berkata, boleh juga. Aku tidak mengerti apakah itu pujian atau hanya konfirmasi bahwa aku berpakaian dengan pantas, tetapi dari dia boleh juga mungkin adalah kalimat lengkap. Dalam perjalanan aku duduk di sebelahnya, tangan saling bertautan. Banyu sedang melihat sesuatu di tabletnya. Aku mengamati profilnya dan berpikir betapa anehnya ini. Ia akan memperkenalkan istrinya kepada keluarganya dan ekspresi wajahnya seperti sedang menuju pertemuan bisnis. Ia menyadari aku menatapnya dan bertanya tanpa mengangkat matanya. Gugup, aku tersenyum lemah. Tukarlah posisi denganku dan katakan apa kau tidak akan gugup. Kemudian ia mengangkat pandangannya. Jaga saja sopan santunmu dan semuanya akan baik-baik saja. Aku menjawab setengah bercanda. Jika seseorang ingin tidak menyukai orang lain, sopan santun tidak akan mengubah apapun. Sudut bibirnya sedikit bergetar. Sulit untuk mengatakan apakah itu senyuman. Kalau begitu semakin penting untuk tetap tenang. Itu bukan kata-kata yang sangat menghibur, tetapi entah bagaimana itu memberiku sedikit keteguhan. Kediaman utama berada di dalam sebuah kompleks pribadi yang besar dengan jalan masuk yang diapit oleh pohon-pohon ek yang megah. Rumah itu adalah sebuah mansion bata klasik, megah, dan elegan. Atmosfer old money terasa seketika. Kemewahan yang tidak perlu dipamerkan. Kehadirannya saja sudah membuat orang merendahkan suara mereka. Aku masuk di samping Banyu. Lobinya sangat besar dengan lantai marmer yang dipoles dan lampu gantung kristal besar. Staf bergerak tanpa suara. Nyaris tidak menimbulkan suara. Tirtayasa Wirjawan duduk di meja mahoni di ruang tamu di samping dua wanita tua yang kuanggap sebagai saudara perempuannya. Melihat kami, aku menundukkan kepala. Selamat pagi, Pak Tirtayasa. Selamat pagi semua. Salah satu wanita yang mengenakan sweater kasmir berwarna hijau menatapku dengan senyum tegang. Jadi ini dia menantu baru. Kelihatannya penurut. Yang lain menyesap teh. Penurut itu bagus. Keluarga ini butuh seseorang yang tahu tempatnya. Aku mendengar setiap kata. Mereka sopan tetapi pesannya jelas. Aku menjawab dengan lembut. Ya, saya masih harus banyak belajar. Tirtayasa Wirjawan mengangguk dengan nada damai. Sikap yang baik. Tinggal di rumah ini, cepat atau lambat kau harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan kami. Banyu tidak mengatakan apa-apa, hanya mengambil tempat biasanya di dekat meja teh. Aku duduk sedikit di samping dengan punggung tegak dan tangan di pangkuan. Aku belum pernah berada di tempat di mana aku merasa setiap gerakanku diawasi dengan begitu ketat. Beberapa saat kemudian, seorang wanita muda turun dari tangga. Itu adalah Amelia. Ia mengenakan gaun sutra merah muda pucat dan rambutnya jatuh dalam ikal yang sempurna. Saat berjalan, ia meninggalkan jejak parfum. Melihatku, ia tersenyum. Oh, kakak ipar, kau sudah di sini, kukira kau masih sibuk beradaptasi dengan rumah baru. Nada bicaranya yang terlalu manis membuatku merinding. Aku balas tersenyum. Halo, Amelia. Tapi yang penting adalah menyesuaikan diri. Kurasa rumah manapun bisa menjadi rumah. Itu tampak seperti komentar biasa, tetapi penuh dengan racun. Saat makan siang mendekat, staf mulai menata meja makan besar. Aku berdiri untuk membantu Mbak Ratih menata peralatan makan. Bagaimanapun, aku adalah menantu baru. Aku tidak bisa hanya duduk diam sementara yang lain bekerja. Mbak Ratih diam-diam menyuruhku untuk membiarkannya. Tapi aku tetap mengambil nampan dengan peralatan makan. Aku mengulangi pada diriku sendiri, apapun yang kulakukan, aku harus melakukannya dengan baik. Kamar kecil untuk para wanita keluarga berada di koridor menuju ruang makan. Melewatinya, aku perhatikan pintunya sedikit terbuka. Aku tidak terlalu memikirkannya dan terus berjalan. Tapi tepat saat semua orang akan duduk di meja, seorang pelayan tua berlari keluar dengan wajah pucat. Tuan, anting-anting mutiara nyonya hilang. Ruang tamu menjadi hening. Wanita bersweater hijau itu berdiri dengan tajam. Apa, anting-antingku ada di kotak beludu di kamar kecil. Bagaimana bisa hilang? Pelayan itu tergagap. Tadi masih di sana, nyonya. Tapi sekarang kotaknya kosong. Suasana tenang, langsung berubah. Aku berdiri di dekat koridor, masih dengan nampan di tangan, tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika aku mendengar suara Amelia dengan sikap acuh tak acuh yang diperhitungkan. Aneh sekali, hari ini tidak banyak orang yang melewati koridor itu, kan? Wanita lain langsung menjawab, tidak. Keluarga tahu di mana letak barang. Siapa yang sebodoh itu menyentuhnya? Amelia sedikit memiringkan kepalanya. Matanya melirikku sepersekian detik. Aku hanya bilang, tapi sepertinya aku melihat kakak ipar baruku lewat sana beberapa waktu lalu. Aku merasakan tanganku menjadi dingin. Ya, aku lewat sana, tapi tidak lebih dari itu. Aku meletakkan nampan di atas meja, dan menatap lurus ke matanya. Ya, aku lewat. Tapi lewat bukan berarti mengambil sesuatu. Amelia dengan cepat mengangkat tangannya, berpura-pura tidak bersalah. Oh, aku tidak bilang kau yang mengambilnya. Hanya menyebutkan agar semua orang ingat.
Itu adalah cara yang paling beracun. Tidak menuduh secara langsung, tetapi cukup untuk membuat semua mata tertuju padaku. Aku merasakan tatapan mereka menelanjangiku, gaunku, tanganku, wajahku. Tatapan yang mereka simpan untuk menantu miskin tepat pada saat barang berharga hilang di rumah suami. Tidak perlu kata-kata kasar, satu kecurigaan saja sudah cukup untuk menghina. Pada saat itu, Pak Surya, manajer keluarga masuk dari ruangan lain. Suaranya tetap tenang. Tuan, mungkin sebaiknya kita periksa kamera pengawas di koridor. Kata-katanya sopan, tetapi jatuh seperti batu. Mendengar itu, gelombang kemarahan yang panas menjalari diriku. Jika sekarang aku panik atau menangis, label menantu miskin pencuri akan menempel padaku seumur hidup. Aku menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan jelas. Pak Tirtayasa, jika ada kecurigaan, tolong periksa kamera secara terbuka di depan semua orang. Saya tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Ruang tamu menjadi sunyi senyap. Mungkin mereka tidak menyangka aku akan begitu terus terang. Amelia melengkungkan bibirnya menjadi senyuman tipis. Kakak iparku sangat berani. Aku menoleh padanya. Ini bukan soal keberanian. Ketika kehormatanmu terancam, diam sama saja dengan mengakui kesalahan. Untuk pertama kalinya sejak aku masuk ke rumah ini, aku tidak menundukkan pandanganku. Tirtayasa Wirjawan terdiam selama beberapa detik lalu perlahan mengangguk. Baiklah. Karena Saras yang meminta, kita akan periksa semuanya secara terbuka. Di rumah ini kita tidak ingin merugikan orang yang tidak bersalah, tapi kita juga tidak bisa membiarkan ada keraguan. Aku mendengar kata-katanya dan merasakan dingin dan marah. Orang yang tidak bersalah itu adalah aku, namun aku harus berdiri di sini. Dicurigai. Aku melirik Banyu secara diam-diam. Ia masih duduk diam tanpa ekspresi. Ia tidak membelaku, tidak menolak tuduhan, tidak mengatakan sepatah kata pun. Pada saat itu, hatiku mencelos. Sepertinya dalam pertempuran pertamaku di rumah suamiku, aku benar-benar sendirian. Aku berdiri di tengah ruang tamu dengan punggung tegak, tetapi dengan hati seolah terbenam dalam air es. Di sekelilingku tatapan keluarga, staf, para tante yang terus minum teh beberapa meter jauhnya. Martabat seseorang adalah benda yang rapuh, ketika dipertanyakan di depan semua orang, rasanya sakit, seolah seseorang mengupas kulitmu lapis demi lapis. Tirtayasa Wirjawan meletakkan cangkir tehnya dan berbicara dengan tegas. Pak Surya, segera periksa rekaman dari koridor dekat kamar kecil. Pak Surya menundukkan kepalanya. Baik Tuan, saya akan perintahkan agar rekamannya segera dibawa. Aku melihatnya pergi. Tanganku dingin. Tapi aku berhasil menjaga suaraku tetap tegas. Saya ingin hadir saat rekaman itu diputar. Salah satu tante menatapku dengan senyum sedikit ironis. Bagus sekali, orang yang tidak bersalah tidak perlu takut. Aku membalasnya dengan senyum lemah. Tepat sekali, saya hanya harus mempertahankan pendirian saya. Mendengar itu, Amelia mendengus pelan. Ia masih bersikap seperti pengamat yang tidak bersalah, tetapi di matanya ada kilatan jengkel. Ia mengharapkan aku panik. Orang-orang yang memojokkan orang lain menikmati melihat mereka hancur. Tetapi hari itu, semakin sakit rasanya, semakin jernih pikiranku. Ruang keamanan berada di dekat tangga belakang. Saat kami berjalan ke sana, sebuah pikiran aneh melintas di kepalaku. Keluarga kaya seperti keluarga Wirjawan dengan aturan ketat dan begitu banyak staf, pasti memiliki sistem keamanan yang sempurna. Jika seseorang merekayasa ini, itu tidak mungkin impulsif. Entah itu seseorang yang sangat nekat atau seseorang dengan dukungan yang cukup untuk tidak takut akan konsekuensinya. Teknisi menyalakan sistem. Di layar muncul kamera dari berbagai koridor dan pintu masuk. Pak Surya menunjuk. Tunjukkan rekaman dari pukul 11 pagi. Teknisi mengetik beberapa perintah dan terdiam. Tuan, data untuk periode itu tidak ada. Tidak ada. Apa maksudnya? Tanya Tirtayasa Wirjawan. Bukan karena kameranya rusak, Tuan. Sepertinya seseorang telah menghapus fragmen itu. Begitu ia mengatakannya, udara di ruangan itu menjadi berat. Aku merasakan pukulan di dada. Jika hanya anting-anting yang hilang, aku bisa dituduh pencurian biasa. Tetapi menghapus rekaman bukanlah kebetulan. Ini adalah jebakan yang direncanakan. Dan jika ini jebakan, maka aku bukan hanya tersangka, aku adalah targetnya. Salah satu tante berseru, "Ya Tuhan, siapa yang bisa melakukan hal seperti itu di rumah ini?" Amelia mendecakkan lidahnya. Cerdik sekali. Siapa yang bisa memikirkan hal seperti itu? Aku berbalik dan menatap lurus ke matanya. Cerdik ya. Sangat cerdik sehingga orang yang kehilangan barang sudah menyiapkan orang yang akan dituduh. Ekspresi wajah Amelia goyah, sesaat sebelum ia memaksakan tawa. Kakak ipar, kedengarannya sangat dramatis. Aku hanya khawatir tentang ketertiban di rumah. Aku menjawab seketika tanpa meninggikan suara. Ketertiban di rumah tidak dibangun dengan menunjuk pada pendatang baru, atau pada orang yang punya lebih sedikit uang.
Itu dibangun di atas kemampuan untuk membedakan yang benar dari yang salah. Ketegangan bisa dipotong dengan pisau. Aku melihat warna pucat di wajah Amelia. Mungkin ia berpikir gadis sepertiku hanya akan meringkuk dan menangis. Tapi tidak semua orang miskin itu lemah. Aku sudah menanggung terlalu banyak sejak hari aku masuk ke keluarga ini. Suara Tirtayasa Wirjawan terdengar keras. Diam. Tidak ada yang boleh bicara lagi sampai ini jelas. Teknisi terus memeriksa rekaman. Setelah beberapa menit, ia berbalik dengan suara gemetar. Pak, seseorang masuk dengan kata sandi teknisi untuk menghapus file tersebut. Siapa yang tahu kata sandi itu? Tanya Pak Surya. Hanya saya dan Agus yang bertanggung jawab atas dukungan teknis. Mendengar nama itu, seorang pemuda dari staf yang berdiri di dekat pintu menjadi pucat. Aku mengenalinya. Dia adalah orang yang sama yang kulihat di koridor sebelumnya. Pak Surya memanggilnya. Agus kemari. Pemuda itu mendekat. Pelipisnya basah oleh keringat. Ya Pak, nada suara Pak Surya tetap tenang, tetapi ekspresi wajahnya menjadi kaku. Pagi ini kau menggunakan komputer di ruang server? Tidak Pak. Teknisi menyela. Tapi akun saya digunakan pada waktu itu. Dari komputer di ruang staf di belakang dapur. Agus tergagap, mungkin seseorang menggunakan komputer saya. Aku mendengarkan dan tiba-tiba semuanya menjadi jelas. Ini adalah kasus klasik lempar batu sembunyi tangan. Orang yang dicurigai tidak pernah menjadi orang yang benar-benar ingin menyakiti. Saat itulah Banyu berbicara. Sampai saat itu ia praktis diam. Tetapi begitu suaranya membelah ruangan, semua orang terdiam. Periksa log akses pintu ruang staf. Teknisi dengan cepat mengganti layar. Muncul log kartu akses. Pada waktu yang tepat, kartu Agus digunakan untuk membuka pintu. Tidak mungkin untuk menyangkal. Kaki pemuda itu tampak lemas. Suara Banyu pelan tapi berat. Agus, bicara sekarang. Jangan paksa aku bertanya 2 kali. Aku menatapnya. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya berbeda. Itu bukan lagi ketenangan acuh tak acuh yang kulihat sebelumnya. Itu adalah ketepatan dingin dari seseorang yang baru saja menemukan titik lemah lawannya. Agus menelan ludah, mengalihkan pandangannya dari Tirtayasa Wirjawan ke Amelia. Gestur sederhana itu sudah cukup, orang yang ia takuti terlibat. Tirtayasa Wirjawan memukul meja dengan telapak tangannya. Bicara. Agus gemetar dan tiba-tiba jatuh berlutut. Saya salah Pak. Saya hanya menghapus filenya, saya tidak mengambil anting-antingnya. Untuk siapa kau melakukannya? Tanya Pak Surya. Pemuda itu gemetar. Untuk Nona Amelia. Ruangan itu meledak dengan bisikan. Wajah Amelia menjadi putih. Omong kosong. Apa yang kau katakan? Agus hampir menangis. Dia menyuruh saya menghapus fragmen itu. Katanya dia hanya ingin menguji Nyonya baru melihat bagaimana reaksinya. Katanya tidak akan terjadi apa-apa. Dia akan melindungiku. Diam. Teriak Amelia dengan suara pecah. Kapan aku pernah mengatakan itu padamu? Aku berdiri di sana mendengarkan detak jantungku sendiri. Jadi dialah pelakunya. Itu bukan impuls, bukan komentar pasif-agresif. Itu adalah sebuah rencana. Rencana untuk mempermalukanku dan melihat bagaimana aku bereaksi. Salah satu tante terkesiap, ya Tuhan, melakukan hal seperti itu pada hari menantu baru secara resmi diperkenalkan. Tante bersweter hijau, pemilik anting-anting, gemetar karena marah. Dan anting-antingku di mana? Seorang pelayan tua yang pertama kali melaporkan kehilangan itu melongok dari balik pintu dan berkata dengan pelan, Nyonya, saya baru saja menemukannya. Ada di dalam kotak sarung tangan tua di lemari samping. Pada saat itu semua orang mengerti anting-anting itu tidak pernah hilang. Itu hanya disembunyikan untuk membuat sebuah adegan. Amelia mencoba mengatakan sesuatu, tetapi Tirtayasa Wirjawan memotongnya dengan satu kata tajam. Cukup keheningan datang seketika. Ia menatapnya, ia tidak marah, ia dingin. Kau sudah dewasa, kau harus berpikir sebelum bertindak. Ini rumah bukan tempat untuk permainanmu dan bukan tempat untuk menguji orang. Wajah Amelia memerah, bibirnya gemetar. Aku hanya bercanda, aku hampir tertawa betapa khasnya orang manja. Bahkan setelah terungkap, ia pikir satu kalimat. Itu hanya lelucon akan memperbaiki segalanya. Aku menatap lurus ke matanya. Ada hal-hal yang bukan lelucon, Amelia, reputasi seseorang. Ketika engkau menodainya dengan leluconmu, siapa yang akan membersihkannya nanti? Ia kehilangan kata-kata. Mungkin ia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang sepertiku yang terpojok berani menjawab di depan seluruh keluarga. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada tahap ini, terus berbicara hanya akan merendahkan kemenanganku sendiri. Tirtayasa Wirjawan mengangkat tangannya ke dahi dan berkata dengan suara lelah, Agus, kau dipecat mulai hari ini. Amelia, pergilah ke kamarmu dan pikirkan apa yang telah kau lakukan. Cukup sampai di sini. Tidak ada yang akan membicarakan ini di luar rumah ini. Keputusannya tidak mengejutkanku. Keluarga kaya memang begitu. Semakin buruk skandalnya, semakin mereka ingin menyelesaikannya secara diam-diam. Agus menjadi kambing hitam untuk menutup kasus.
Amelia paling-paling akan mendapat teguran. Jika aku yang bersalah, aku ragu segalanya akan berakhir sebersih ini. Orang-orang mulai meninggalkan ruangan. Aku pergi terakhir. Pandanganku tanpa sengaja berhenti pada Banyu. Ia mendorong kursinya ke pintu dan berhenti di sampingku. Tanpa menatapku langsung, ia berbicara pelan sehingga hanya aku yang bisa mendengar. Aku tidak berbicara lebih awal bukan karena aku mengabaikanmu. Aku membeku. Lalu kenapa? Karena orang yang memasang jebakan belum menampakkan diri. Jika aku ikut campur dari awal, kau hanya akan dilindungi. Dengan begini kau dibenarkan. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya dan aku tetap berdiri di aula yang masih sedikit berbau teh. Hanya satu kalimat, tapi seolah-olah itu mengurai simpul yang mencekik dadaku sejak pagi. Keheningannya bukanlah ketidakpedulian, itu adalah penantian. Ia menunggu saat yang tepat agar pelaku sebenarnya menyerahkan diri. Aku perlahan berjalan keluar ke koridor, dan melihat taman besar yang bermandikan sinar matahari. Aku tidak lagi merasa kasihan pada diriku sendiri sebagai menantu yang dituduh secara tidak adil. Sebaliknya muncul kejelasan baru yang tajam. Keluarga Wirjawan tanpa ragu adalah sebuah medan perang. Dan sejak hari itu, aku tidak bisa lagi membiarkan diriku menjadi orang yang hanya diam demi menjaga perdamaian. Setelah insiden anting-anting mutiara, aku pikir setidaknya akan ada beberapa hari kedamaian. Tapi hidup tidak bekerja seperti itu. Begitu satu gelombang surut, gelombang lain datang dengan kekuatan yang lebih besar. Tepat seminggu kemudian saat sarapan, Banyu memberitahuku besok malam akan ada acara keluarga di kediaman utama. Bersiaplah, aku memegang sendok dan mengangkat mata. Acara penting, semua orang penting akan ada di sana. Cara bicaranya selalu sama singkatnya. Tetapi jika dipikirkan, setiap kata memiliki bobot. Semua orang penting berarti itu bukan makan malam keluarga biasa. Itu adalah kesempatan bagi seluruh keluarga untuk menilai menantu baru dan memutuskan orang seperti apa dia. Malam itu aku berdiri di depan lemari. Setelah berpikir panjang, aku memilih gaun berwarna hijau hutan. Gaun itu sopan dengan lengan panjang dan kerah tinggi dari kain yang jatuh dengan elegan. Ketika kau pergi ke tempat di mana semua orang menganalisis setiap gerakanmu, kau tidak boleh memberi mereka satu alasan pun untuk mengkritik. Aku mengulangi pada diriku sendiri. Sebanyak apapun sindiran yang akan terdengar keesokan harinya, aku tidak akan menjadi target yang mudah. Keesokan harinya, mobil membawa kami ke kediaman utama tepat saat matahari terbenam. Jalan masuk melingkar dipenuhi mobil-mobil mewah. Cahaya keemasan dari dalam tumpah keluar, menciptakan gambaran pertemuan keluarga yang hangat. Tapi hanya mereka yang masuk ke dalam yang tahu bahwa tempat seperti itu bisa lebih dingin dari musim dingin. Banyu mengenakan tuxedo hitam. Aku menyampirkan selendang sutra tipis di bahuku. Begitu kami melintasi ambang pintu, aku merasakan perbedaannya. Ada lebih banyak kerabat, lebih banyak wajah asing, suara-suara teratur, tawa terkendali, denting cangkir, gemerisik kain mahal. Semuanya menyatu menjadi suara yang terasa hangat di permukaan, tetapi penuh dengan penghakiman. Aku mengikuti Banyu untuk pertama-tama menyapa Tirtayasa Wirjawan. Selamat malam Pak Tirtayasa, ia mengangguk. Tatapannya tertahan padaku sedikit lebih lama dari biasanya. Kau terlihat baik malam ini, Saras. Aku menundukkan kepala. Terima kasih. Dalam beberapa menit berikutnya, aku harus menyapa beberapa tante, 2 paman, dan seorang kerabat jauh yang namanya langsung kulupakan. Menikah dalam keluarga biasa saja sudah melelahkan. Menikah dalam dinasti dengan begitu banyak cabang sangat melelahkan. Satu gerakan salah, satu kata yang tidak pas, dan kau sudah dicap tidak sopan. Seorang tante berusia 60-an dengan kalung mutiara besar seperti kelereng berbicara dengan nada teratur. Kau Saras kan? Kudengar kau bekerja di kantor. Ya, benar. Dan keluargamu bekerja sebagai apa? Pertanyaan itu membuatku terdiam. Ibuku sakit dan aku tidak pernah punya keluarga dalam arti sebenarnya. Tapi di depan mereka aku tidak boleh terbata-bata. Keluarga saya sangat sederhana, Bu. Ibu saya sudah lama sakit. Tante itu mengangguk bijak. Ah, baiklah. Sekarang kau di sini. Kau harus belajar adat istiadat kami. Latar belakang yang baik adalah berkah bagi seorang menantu. Tapi menantu tanpa sopan santun adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh keluarga manapun. Aku tersenyum, kata-katanya seperti jarum-jarum kecil. Saya mengerti sebagai menantu, saya harus menjaga perilaku saya. Wanita lain di sebelahnya menambahkan, bagus, kau mengerti. Kecantikan saja tidak cukup, sayang. Dalam keluarga seperti kami, yang terpenting adalah tahu tempat. Tahu tempat, kata-kata itu jatuh dengan lembut, tapi berat. Aku tahu mereka membicarakanku dan pada saat yang sama di antara mereka sendiri, seseorang sepertiku yang diterima di keluarga ini harus bisa menundukkan kepala secukupnya. Aku tidak berdebat, tidak memaksakan senyum, hanya menjawab dengan tenang. Ya,
Sebagai orang baru saya percaya bahwa yang terpenting adalah hidup dengan bermartabat agar tidak membawa malu bagi diri sendiri maupun keluarga ini. Jawabanku tidak agresif, tapi menimbulkan keheningan singkat. Mungkin mereka tidak menyangka seseorang yang tampak begitu penurut bisa menjawab dengan ketegasan yang begitu tenang. Orang sering salah mengartikan diam dengan kelemahan, tapi terkadang mengatakan secukupnya adalah pertahanan terbaik. Pada saat itu, seorang pria masuk dari teras. Ia tinggi, elegan, dengan rambut yang ditata sempurna dan senyum tanpa celah. Begitu Tirtayasa Wirjawan melihatnya, ia memanggil, "Danu, kemari." Aku langsung sadar bahwa ini adalah kakak laki-laki Banyu. Danu mendekat, menyapa ayahnya, lalu menoleh ke arah kami. "Adikku, kau datang." Ia tersenyum dengan suara selembut madu, "Dan ini pasti ipar baruku." Aku langsung menundukkan kepala. "Halo, Kak Danu." Danu mengulurkan tangannya. Aku ragu sejenak sebelum menjabatnya karena sopan santun. Tapi pada saat tangan kami bersentuhan, aku merasakan ketidaknyamanan seketika. Ia menahannya sedetik lebih lama dari yang seharusnya. Tidak cukup untuk diperhatikan orang luar, tapi cukup untuk membuatku tidak nyaman, matanya juga tidak pantas. Ia tersenyum dengan mulutnya, tetapi di baliknya ada tatapan seorang pria yang terbiasa melihat wanita sebagai benda dekoratif. Aku dengan lembut menarik tanganku. "Senang bertemu denganmu." Danu tertawa. "Sekarang kita keluarga. Tidak perlu banyak formalitas. Tapi adikku ini begitu tertutup, menunggu sampai pernikahan agar keluarga bisa mengenalmu dengan baik." Sebelum aku sempat menjawab, seorang wanita mendekatinya dari belakang. Ia mengenakan gaun berwarna krem. Rambutnya diikat dengan elegan. Ia cantik, tapi di matanya ada kesedihan yang lebih terlihat daripada riasan apapun. Danu berbalik, "Laras, kemarilah. Ini istri Banyu." Aku menduga itu adalah tunangannya. Aku menundukkan kepala. "Halo, senang bertemu denganmu." Laras memberiku senyum lembut dan lelah. "Halo, Saras, kau sangat cantik malam ini." Dalam suaranya tidak ada kemarahan atau rasa ingin tahu yang mengganggu seperti yang lain. Tetapi dalam tatapannya ada kelelahan yang dalam, seperti orang yang terbiasa merasa sendirian di tengah keramaian. Saat ia berdiri di samping Danu, aku secara naluriah menatap Banyu. Pada saat itu, aku melihat tatapannya tertuju padanya. Hanya sesaat, itu bukan sesuatu yang jelas, hanya jeda singkat, tapi bagiku, pengantin baru yang belum menemukan tempatku, tatapan itu cukup untuk meninggalkan tusukan kecil di dada. Aku tidak tahu sejarah mereka. Mungkin mereka hanya kenalan, tapi sekali melihatnya, mustahil untuk berhenti memperhatikan. Malam itu, Amelia lebih ceria dari biasanya. Ia terus-menerus berputar di sekitar Banyu dengan keakraban yang berlebihan. Entah menawarkan teh, entah meminta pelayan membawakan bantal tambahan untuk kursi rodanya. Ia membungkuk ke arahnya, tertawa, berbicara seolah-olah ia adalah orang yang paling memahaminya. Mengamatinya, aku merasakan jengkel yang aneh dan tidak menyenangkan. Aku tidak punya hak untuk merasakan ini. Aku mengulangi pada diriku sendiri, tapi emosi jarang tunduk pada logika. Acara itu dipenuhi orang. Aku mengikuti staf, membantu menyajikan dan menyapa kerabat. Aku harus memperhatikan setiap gerakan. Kapan harus duduk, kapan harus berdiri. Seiring berjalannya malam, komentar-komentar terselubung semakin sering terdengar. Gadis-gadis zaman sekarang sangat beruntung. Satu pernikahan bisa mengubah seluruh hidup. Pada akhirnya keberuntungan berpihak pada yang berani terdengar seperti pujian, tapi semuanya adalah pengingat dari mana aku berasal. Aku mendengarkan, tersenyum, dan menjawab secukupnya. Tidak menghindar, tidak agresif. Aku mengerti bahwa di tempat-tempat seperti itu, semakin banyak kau bereaksi, semakin mereka menikmati. Hanya dengan tetap tegar dan bijaksana, kau tidak lagi menjadi target yang mudah. Tapi tepat ketika aku berpikir aku sudah cukup tenang untuk menyelesaikan malam itu, sesuatu berubah. Itu bukan sesuatu yang jelas. Rasanya seperti udara sebelum badai, dan aku tahu bahwa di rumah ini mereka jarang membiarkan menantu baru sendirian untuk waktu yang lama. Aku baru saja meletakkan nampan teh ketika Amelia muncul di sampingku dengan senyum manis. Ia memiringkan kepalanya dan berbicara dengan suara yang terlalu manis. "Kakak ipar, kudengar kau sendiri yang memilih gaun ini. Sangat pintar, begitu sederhana. Begitu cocok untuk posisimu." "Posisi?" Aku tahu kata itu tidak polos, tetapi di aula yang penuh orang, aku menjawab dengan tenang. "Selama terlihat pantas, itu sudah cukup. Kita di sini untuk bertemu keluarga, bukan untuk bersaing di panggung peragaan busana." Amelia terkekeh, lalu meraih lenganku. "Bisakah kau membantuku sebentar di kamar mandi? Kancing gaunku lepas. Aku akan canggung jika meminta orang lain. Aku tidak ingin pergi berdua dengannya." Tapi di tengah acara yang begitu ramai, aku pikir ia tidak akan melakukan sesuatu yang terlalu jelas. Aku mengikutinya menyusuri koridor samping ke kamar mandi tamu. Begitu kami masuk,
Ia melepaskan tanganku, bersandar pada marmer, dan sikapnya berubah total. Kau benar-benar setenang itu atau ini hanya akting? Aku menoleh padanya. Kau membawaku ke sini hanya untuk menanyakan itu? Amelia tertawa. Aku merasa ini mengagumkan. Seseorang yang keluar dari kontrakan tua di pinggiran Bandung, dan masuk ke tempat seperti ini, dan tetap mempertahankan wajah tenang itu. Itu bakat. Aku menutup pintu dengan tenang. Suaraku menjadi lebih dingin, dan apa yang salah dengan kontrakan di pinggiran Bandung? Mungkin atapnya bocor, tapi setidaknya di dalamnya bersih. Tidak seperti beberapa tempat yang berkilau di luar, tapi di dalamnya penuh duri. Matanya membelalak. Ia tidak mengharapkan jawaban seperti itu. Jangan berpikir karena engkau menikah dengan Banyu. Kau punya tempat yang terjamin di sini? Aku tidak pernah mengasumsikan apapun. Tidak, tapi lidahmu cukup tajam. Amelia tersenyum meremehkan, mengambil segelas anggur merah dari rak dan perlahan memutarnya. Kau tahu tipe orang seperti apa yang paling dihargai keluarga ini? Mereka yang tahu tempatnya. Mereka yang mulai menganggap diri mereka istimewa biasanya jatuh dengan sangat menyakitkan. Aku melihat anggur di tangannya. Kecemasanku langsung memuncak. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja terus terang. Bibirnya melengkung. Aku hanya bilang kau tidak boleh terlalu terikat pada barang-barang sewaan. Saat ia berbicara, ia sedikit memiringkan pergelangan tangannya. Anggur merah tua itu mendekati tepi gelas dengan berbahaya. Sebelum aku sempat mundur, sebuah suara pelan dan tegas terdengar dari pintu. Amelia. Amelia terkejut. Setetes anggur jatuh ke lantai marmer seperti noda darah. Banyu berdiri tepat di balik pintu dengan wajah dingin. Ayah mencarimu. Amelia bingung sejenak tapi langsung tersenyum. Aku hanya sedang mengobrol dengan kakak ipar. Kau sudah selesai. Suaranya tidak keras, tetapi membuat udara menjadi kental. Amelia mengerucutkan bibirnya dan meletakkan gelas dengan keras. Iya, aku sudah selesai. Ia melewatiku, sengaja menyenggol bahuku. Gestur kekanak-kanakan terakhir. Aku tetap menatap noda merah di lantai. Aku merasa ini tidak masuk akal. Beberapa orang berpikir bahwa mempermalukan orang lain adalah bentuk kekuasaan. Sebenarnya itu hanya perilaku seseorang dengan terlalu banyak uang dan terlalu sedikit akal sehat. Aku keluar dari kamar mandi, Banyu sudah bergerak di koridor, tidak menatapku. Setelah beberapa langkah, ia berkata, lain kali jangan pergi sendirian dengannya kemanapun. Aku terkejut. Kau takut aku akan diintimidasi? Sudah diintimidasi? Tidak. Jawaban langsungnya membuatku kehilangan kata-kata. Ia selalu seperti itu, tidak pernah mengatakan sesuatu yang lembut, tetapi setiap kalimatnya tajam. Sebelum aku sempat menjawab, seorang pelayan mendekat mengumumkan bahwa makan malam telah disajikan. Acara terbagi menjadi 2 ruang. Para tamu senior di ruang makan utama dan kaum muda di aula samping. Aku secara naluriah mulai mencari sudut yang tenang untuk beristirahat. Kemudian di belakangku terdengar suara seorang pria. Ipar, aku berbalik. Itu Danu. Ia berdiri di ujung koridor yang remang-remang dengan segelas whisky di tangan dan senyum yang sama sempurnanya. Halo, Kak Danu, kemarilah sebentar. Aku ingin bicara denganmu. Di sini terlalu berisik. Aku tidak ingin pergi, tapi aku tidak bisa membuat keributan di tengah koridor. Aku mengikutinya ke sebuah ruangan pribadi kecil dengan cahaya redup dan hampir tidak ada orang. Begitu kami masuk, aku berhenti menjaga jarak. Jika ada yang ingin kau katakan, kau bisa katakan di sini. Danu perlahan memutar minumannya, menatapku tanpa malu-malu. Kenapa begitu tegang? Kita kan keluarga hanya mengobrol. Aku mendengarkan. Ia tersenyum dengan suara lembut. Adikku selalu menjadi orang yang sulit dan pendiam. Pasti tidak mudah bagimu, karena engkau baru di sini. Aku baik-baik saja. Bagaimana bisa baik-baik saja? Ia melangkah ke arahku. Seorang wanita muda dan cantik sepertimu, di samping seseorang seperti Banyu, memikirkannya saja sudah terasa seperti pemborosan. Aku merinding. Aku mundur setengah langkah. Kak Danu, sepertinya engkau terlalu banyak minum. Ia tertawa. Aku serius. Kecantikan seorang wanita itu cepat berlalu, menghabiskannya dalam pernikahan yang bahkan bukan pernikahan. Aku memotongnya dengan suara tegas. Aku istri adikmu. Aku memotongnya, menancapkan pandanganku ke matanya. Dan sebagai kakak laki-laki, kata-katamu harus mencerminkan itu. Danu tersenyum sedikit. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Apa salahnya? Ia melangkah lagi ke arahku. Aku benar-benar kasihan padamu. Hidup ini panjang dan satu keputusan yang salah bisa membuatmu menyia-nyiakan masa mudamu. Aku mengepalkan tangan di lipatan gaunku. Pria seperti Danu berbahaya karena ia selalu menutupi kata-katanya dengan selubung. Aku hanya bercanda atau aku hanya khawatir. Jika aku marah, ia akan bilang aku salah paham. Jika aku menunjukkan kelemahan, ia akan memanfaatkannya. Aku mengucapkan setiap kata dengan hati-hati. Pemborosan atau tidak, itu urusanku. Dan kau sebagai kakak laki-laki seharusnya lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata.
Senyum menghilang dari wajahnya. Lidah yang tajam. Ipar. Bukan tajam, jawabku. Hanya saja aku tidak suka mendengar sampah yang disamarkan sebagai parfum. Saat aku selesai berbicara, pintu di belakang Danu terbuka dengan keras. Itu Banyu. Cahaya dari koridor menyinari sosoknya dari belakang membuat wajahnya tampak lebih dingin. Ia melihat ke arahku dulu lalu ke Danu. Ruangan itu tiba-tiba terasa terlalu kecil. Cerita berakhir di sini di sumber aslinya. Namun berdasarkan alur cerita yang umum, kelanjutannya kemungkinan besar akan mengungkap bahwa Saraswati sebenarnya adalah putri kandung Tirtayasa Wirjawan dari hubungan masa lalunya dengan Ratna. Dan seluruh pernikahan ini adalah cara Tirtayasa untuk membawa putrinya ke dalam kehidupannya dan merawatnya tanpa harus mengungkap skandal besar. Kemungkinan akhir cerita berdasarkan pola naratif, Banyu menatap kakaknya dengan tatapan dingin yang tak terbaca. Ayah mencarimu dan dia tidak suka menunggu. Danu yang terkejut mencoba mempertahankan senyumnya. Aku hanya sedang mengobrol dengan ipar baruku, tidak ada yang serius. Begitukah? Suara Banyu pelan tapi penuh ancaman. Pergilah. Danu akhirnya pergi meninggalkan ketegangan yang pekat. Aku masih berdiri di sana. Jantungku berdebar kencang. Banyu menoleh padaku, ekspresinya sedikit melunak untuk pertama kalinya. Kau baik-baik saja, aku mengangguk. Tidak bisa berkata-kata. Malam itu setelah kami kembali ke Gria Tawang, keheningan terasa berbeda. Bukan lagi dingin dan canggung, tapi penuh dengan pertanyaan yang tak terucapkan. Pada malam pernikahan kami, ia tiba-tiba bangkit dari kursi rodanya. Itu bukan keajaiban. Kakinya lumpuh, tetapi otot tubuh bagian atasnya kuat. Ia berdiri dengan susah payah, menopang dirinya di perabotan, lalu duduk di sofa di seberangku. Kenakan pakaianmu, katanya dengan suara dingin. Ada sebuah rahasia yang perlu kuberitahukan padamu. Jantungku berhenti berdetak. Aku duduk di sana gemetar saat ia mulai berbicara. Ini bukan pernikahan sungguhan, Saras. Ia menjelaskan bahwa beberapa bulan lalu ayahnya Tirtayasa Wirjawan menemukan bahwa Ratna, wanita yang pernah ia cintai di masa mudanya, dan terpaksa ia tinggalkan sedang sekarat. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah mereka memiliki seorang putri, aku. Tirtayasa, yang terikat dalam pernikahan tanpa cinta demi menjaga kehormatan keluarga, tidak bisa secara terbuka mengakuiku sebagai putrinya. Melakukannya akan menghancurkan citra keluarga dan memicu skandal besar. Jadi, ia menyusun rencana yang rumit. Ia akan membeli seorang istri untuk putra bungsunya yang cacat, dengan alasan membutuhkan wanita yang sederhana dan baik hati. Itulah satu-satunya cara ia bisa membawaku ke dalam hidupnya, memberiku perlindungan dan kekayaan keluarga Wirjawan, dan yang terpenting, membayar biaya medis Ratna tanpa ada yang curiga. Banyu setuju untuk ikut dalam sandiwara ini karena ia menghormati ayahnya, dan melihat penyesalan yang mendalam di mata beliau. Kau adalah adikku, Saras, katanya pelan, bukan istriku. Ayah terlalu takut untuk mengatakan yang sebenarnya padamu. Ia takut kau akan membencinya. Air mataku mengalir saat semua bagian yang membingungkan keterkejutan di mata ibuku, tatapan aneh Tirtayasa, persetujuan yang terburu-buru, bahkan kartu kredit dengan limit rendah semuanya menjadi masuk akal. Kartu itu bukan untuk menghinaku, melainkan ujian dari Banyu untuk melihat apakah aku hanya mengincar uang, dan selimut itu. Aku berbisik, stop kontak itu. Ia membuang muka, melindungi adik perempuan adalah tugas seorang kakak, kan? Duniaku jungkir balik. Pria yang kukira adalah suami yang dingin ternyata adalah pelindungku. Pria yang kuanggap sebagai ayah mertua yang kejam ternyata adalah ayahku yang putus asa, dan ibuku. Ia tidak mengkhianatiku. Ia hanya mencoba memberiku kehidupan yang tidak pernah bisa ia berikan untuk dirinya sendiri. Bahkan jika itu berarti menanggung beban rahasia sampai akhir hayatnya. Beberapa minggu kemudian, ibuku meninggal dengan tenang dalam tidurnya. Sebelum pergi, ia menggenggam tanganku dan tangan Tirtayasa. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat kedamaian di matanya. Ia telah menyatukan kembali keluarganya. Setelah masa berkabung, Tirtayasa Wirjawan secara resmi mengadopsiku, menciptakan cerita sampul tentang seorang anak yatim piatu yang ia putuskan untuk dibesarkan sebagai anaknya sendiri. Pernikahanku dengan Banyu dibatalkan secara diam-diam. Aku tidak pernah menjadi Nyonya Wirjawan, tetapi aku menjadi Saraswati Wirjawan. Aku menemukan keluarga di tempat yang paling tidak terduga. Sebuah keluarga yang lahir bukan dari cinta yang sempurna, tetapi dari penyesalan, pengorbanan, dan keinginan untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Terkadang keluarga adalah satu-satunya yang kita miliki. Ada keluarga yang lahir di bawah bintang keberuntungan, dengan cinta sebagai satu-satunya rahasia. Keluarga lain lahir dalam air mata dan luka, tetapi tetap menjadi satu-satunya tempat yang ingin kau sebut rumah. Pelajaran yang kita ambil dari semua ini sederhana. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya, dan jangan pernah kehilangan martabatmu, bahkan saat menghadapi kesulitan terbesar sekalipun. Kejahatan mungkin menang untuk sementara,
Tetapi kebenaran, sesulit apapun dicari, pada akhirnya akan ditemukan. Dan ketika penghakiman datang, itu tidak bisa dihindari. Benar,